Selamat datang di channel kami. Perang Rusia-Ukraina telah menjadi salah satu konflik terbesar dan paling kompleks dalam sejarah modern. Konflik ini melibatkan tidak hanya dua negara, tetapi juga aktor-aktor global dengan kepentingan strategis yang besar. Dalam video ini, kita akan membahas secara mendalam apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana situasi ini berkembang, dan tentu saja, prediksi siapa yang mungkin akan keluar sebagai pemenang. Tetaplah bersama kami hingga akhir untuk memahami gambaran besar dari konflik ini. Disclaimer: video ini bertujuan untuk memberikan analisis berbasis data dan informasi terkini dari berbagai sumber terpercaya. Konten ini tidak bermaksud memihak atau mempromosikan salah satu pihak dalam konflik, melainkan memberikan wawasan objektif bagi penonton. Semua opini dan prediksi yang disampaikan bersifat spekulatif dan mungkin berubah seiring perkembangan situasi. Latar belakang konflik. Untuk memahami konflik ini, kita harus melihat kembali sejarahnya. Setelah runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, Ukraina menjadi negara merdeka. Namun, hubungan dengan Rusia seringkali tegang, terutama setelah aneksasi Crimea pada tahun 2014. Konflik ini semakin memanas pada tahun 2022 ketika Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina. Alasan utamanya, keamanan nasional, ambisi geopolitik, dan resistensi Ukraina untuk mempertahankan kedaulatan mereka. Analisis strategis. Mari kita lihat kekuatan dan kelemahan kedua pihak. Rusia dengan militer yang besar dan cadangan sumber daya alam yang melimpah memiliki keuntungan strategis. Namun, isolasi internasional dan dampak sanksi ekonomi melemahkan posisi mereka. Di sisi lain, Ukraina mendapatkan dukungan internasional yang luar biasa, baik dalam bentuk senjata maupun dana. Namun, ketergantungan ini juga menjadi kelemahan jika dukungan tersebut berkurang. Pertempuran ini juga menunjukkan bagaimana kedua pihak mengadaptasi strategi mereka untuk memenangkan perang. Prediksi masa depan. Berdasarkan analisis situasi, ada 3 kemungkinan utama. 1. Ukraina berhasil merebut kembali wilayah yang diduduki dengan dukungan Barat. Dengan faktor pendukung, dukungan militer yang terus meningkat, termasuk suplai senjata canggih dari NATO, moral dan semangat juang yang tinggi dari rakyat Ukraina, tekanan sanksi ekonomi yang melemahkan kemampuan militer Rusia. Kedua, Rusia mempertahankan kendali atas wilayah yang mereka kuasai dan mencapai status quo. Hal ini karena dengan faktor pendukung cadangan sumber daya alam yang dapat menopang ekonomi mereka meski terkena sanksi. Dominasi militer di wilayah yang telah dikuasai seperti Donetsk dan Luhansk, dan kurangnya koordinasi politik di antara sekutu Ukraina. Ketiga, perang berkepanjangan tanpa solusi diplomatik yang jelas yang akan melelahkan kedua belah pihak dan dunia. Dengan faktor pendukung, kebuntuan dalam upaya diplomasi internasional, ketergantungan pada kekuatan militer tanpa keinginan untuk berkompromi, dan kehancuran infrastruktur di Ukraina yang memperpanjang konflik. Kesimpulan, pada akhirnya, perang ini bukan hanya soal wilayah atau kekuasaan. Konflik ini mencerminkan tantangan besar dalam politik global dan keamanan internasional. Siapapun yang menang, konsekuensinya akan berdampak luas. Yang pertama yaitu ekonomi global. Perang ini telah mengguncang pasar energi dan pangan dunia, mempengaruhi harga dan pasokan. Kedua, stabilitas politik. Ketegangan antara Rusia dan negara-negara barat dapat memicu eskalasi konflik lain di wilayah lain. Ketiga, dinamika militer. Strategi dan teknologi yang digunakan dalam perang ini dapat mengubah cara negara-negara mempersiapkan pertahanan mereka di masa depan. Namun, yang paling penting adalah bagaimana dunia belajar dari konflik ini.
Apakah perdamaian dapat benar-benar dicapai melalui diplomasi, atau akankah kita terus menyaksikan siklus perang yang tidak berujung? Bagaimana menurut Anda? Apakah perang ini akan segera berakhir, atau justru terus berlarut-larut? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.